merupakan salah satu objek wisata. Nah, tapi memang aslinya itu adalah pura Bapak Ibu. Nah, pura yang ada di pinggir pantai yang merupakan salah satu pura yang menjadi pagarnya Pulau Bali ini Bapak Ibu. Begitu, dimana Pulau Bali ini dipagari oleh beberapa pura di pinggirnya itu Bapak Ibu. Ya, dijagalah gitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah Pura Taranglot. Bagaimana Bapak? Ini Bapak, banyak yang sembahyang karena itu bisa dikatakan ya kayak pura umum gitulah Bapak. Ya, jadi yang sembahyang ke sana dari berbagai daerah. Ya, khususnya dari Bali ini gitu. Oke. Untuk Pura Taranglot sendiri Bapak Ibu terletak di Desa Beratan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sudah pasti. Dan untuk Pura Taranglot ini sudah ada sekitar abad ke-15 akhir Bapak Ibu, awal abad ke-16. Yang mendirikan Pura Taranglot atau yang pertama kali bertapa semedi di sana adalah seorang bagawan yang berasal dari Jawa Timur Bapak Ibu, yang bernama Dangyang Dwi Jendra atau Dangyang Nirarta. Di Bali, beliau juga disebut Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh Bapak Ibu. Ida Pedanda ini merupakan julukan untuk pendeta suci Bapak Ibu. Pendeta suci yang tingkatannya tertinggi lah di Bali Bapak Ibu, disebut Ida Pedanda. Ya, Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh. Nah, Ida Pedanda Sakti karena kebetulan dia memang memiliki kesaktian gitu, nah, bisa dikatakan sangat hebat gitu Bapak Ibu. Sedangkan Wawu Rauh artinya adalah baru datang dari tanah Jawa gitu. Dalam perjalanan beliau dari Jawa menuju ke Bali Bapak Ibu, beliau menggunakan sebuah perahu. Nah, begitu beliau mau hampir sampai di Pulau Bali ini, tiba-tiba perahunya dihantam ombak yang cukup besar Bapak Ibu, sampai-sampai perahunya pecah. Nah, dan beliau pun terdampar di di Bali. Nah, bukan terdampar, memang tujuannya itu ke Bali Bapak Ibu. Nah, dan di sana beliau mendirikan sebuah pura yang dinamakan Pura Puranca Bapak Ibu. Kata Puranca ini berasal dari kata perahu encak. Perahu itu ya perahu, encak itu artinya adalah pecah Bapak Ibu. Perahu pecah karena perahunya beliau dulu pecah di sana. Dan setelah itu beliau melanjutkan perjalanan Bapak Ibu menuju ke pelosok-pelosok Bali. Tujuan beliau datang ke Bali ini adalah untuk berdharma yatra. Dharma yatra ini artinya adalah perjalanan suci untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Bapak Ibu. Ya. Nah, setibanya beliau di satu desa, beliau melihat di sana itu masyarakatnya terserang wabah penyakit Bapak Ibu. Di barat sana Bapak Ibu, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Iya. Jadi ada satu desa yang masyarakatnya terserang wabah penyakit. Akhirnya beliau pun mencoba mengobati dengan menggunakan rambut beliau Bapak Ibu. Ternyata wabah penyakit itu pun hilang. Nah, dan untuk menghormati jasa-jasa beliau, makanya pura yang ada di sana itu dinamakan Pura Rambut Siwi Bapak Ibu. Iya, gitu. Jadi beliau mendirikan sebuah pura juga di sana. Dari Pura Rambut Siwi ini Bapak Ibu, Dangyang Dwi Jendra atau Dangyang Nirarta atau Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh melihat ada sebuah sinar dari arah tenggara. Karena beliau penasaran dengan sinar tersebut, akhirnya beliau pun berjalan menuju ke arah tenggara, mencari sumber dari sinar yang beliau lihat Bapak Ibu, dari Rambut Siwi. Lama-kelamaan sampailah beliau di sumber sinar tersebut Bapak Ibu, yang ternyata adalah sumber mata air tawar yang berada di tengah laut, tepatnya di bawah Batu Karang. Dan tadi saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang pernah sudah ada yang sempat ke sumber mata air tawar tersebut Bapak Ibu nggih. Nah, kebetulan kalau pas airnya surut seperti tadi, kita bisa masuk ke sumber mata air tawar. Nah, yang merupakan air suci di sana Bapak Ibu. Tapi kalau pas air lautnya pasang, otomatis sumber mata air tawar ini akan tercampur dengan air laut. Itu Bapak Ibu. Jadi memang itu sebuah keajaiban Bapak Ibu. Di luar akan sehat mungkin Bapak Ibu itu Bapak Ibu. Nah, dan tidak jauh dari sumber mata air tawar tersebut, kita melihat ada sebuah tempat yang cukup indah yang dinamakan Gili Beo Bapak Ibu. Gili ini artinya adalah batu karang, sedangkan beo karena bentuk batu karangnya ini menyerupai kepala burung beo Bapak Ibu.
Nah, yang di atasnya itu Bapak Ibu nih, batu karangnya itu nih, akhirnya beliau pun memutuskan untuk bertapa semedi di sana sambil menyebarkan ajaran agama Hindu kepada penduduk setempat yang ada di desa Beraban. Ya, yang mana pada waktu itu masyarakat yang ada di desa Beraban ini belum menganut ajaran agama apapun. Jadi beliaulah yang menyebarkan ajaran agama Hindu di sana. Tapi sayangnya pada waktu beliau menyebarkan ajaran agama Hindu di sana, beliau tidak minta izin terlebih dahulu kepada kepala sukunya. Kebetulan di desa Beraban ini ada kepala sukunya yang disebut dengan Pendesa Beraban Sakti, Bapak Ibu. Akhirnya kepala sukunya ini pun Pendesa Beraban Sakti merasa tersinggung, marah Bapak Ibu, dan mengumpulkan masyarakatnya yang belum menganut ajaran agama Hindu untuk beramai-ramai datang ke tempat pertapaan dari Dangyan Wijendra. Dan Dangyan Wijendra menyadari kedatangan dari Pendesa Beraban Sakti dan juga masyarakat yang ada di sana, dan juga mengetahui bahwa beliau akan diserang. Akhirnya beliau pun, Dangyan Wijendra, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan perlindungan Bapak Ibu. Dan tanpa disengaja Bapak Ibu, selendang yang beliau gunakan jatuh ke laut. Berbarengan dengan jatuhnya selendang dari Dangyan Wijendra Bapak Ibu ke laut, muncul ular dengan warna yang sama seperti selendang dari Dangyan Wijendra, yang mana ular tersebut juga masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Yang di Goa itu Bapak Ibunya, di pinggir pantai itu yang ada tulisan ular suci. Ular inilah yang mencegat Pendesa Beraban Sakti dan juga masyarakat yang ada di sana Bapak Ibu, sampai-sampai mereka tidak jadi menyerang dan juga mengusir Dangyan Wijendra dari tempat pertapaannya. Begitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, dan untuk ular ini Bapak Ibu, ini banyak, ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa ular tersebut merupakan jelmaan dari selendang Dangyan Wijendra. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu selendangnya Dangyan Wijendra jatuh ke air, pas kebetulan ada ular yang lewat, jadi selendangnya itu dikira temennya gitu, karena warnanya sama gitu Bapak Ibu. Jadi ada dua versi Bapak Ibu. Nah, untuk yang benar yang mana, kebetulan saya belum menyelidiki sampai sekarang. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikut sama saya untuk menyelidikinya Bapak Ibu deh. Oh, ditunggu. Nunggu jawabannya aja Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang jelas sih ular tersebut sampai sekarang memang masih ada. Apabila air laut ini pasang, ularnya ini dia akan ke tengah laut mencari makan Bapak Ibu. Tapi kalau pas airnya surut, ular ini akan kembali lagi ke goa tersebut. Gitu. Dan pasti ada di sana. Jadi warnanya itu hitam dan putih Bapak Ibu ya, ular laut. Gitu. Itu sedikit nih Bapak Ibu. Dan singkat cerita Bapak Ibu, lama kelamaan ini Bapak Ibu nih. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ini Bapak. Mungkin saya persingkat saja karena kalau terlalu panjang lebar ini saya cerita yang ada nanti malah jadi dongeng sebelum tidur Bapak Ibu. Nih, jadinya Bapak Ibu keenakan saya dongengin Bapak Ibu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lanjut saja nih Bapak Ibu, singkat cerita. Nah, lama kelamaan ini Pendesa Beraban Sakti mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Dangyan Wijendra, dan beliau pun menjadi pengikut setia dari Dangyan Wijendra Bapak Ibu. Tapi karena Dangyan Wijendra beliau tidak bisa berlama-lama tinggal di Tanah Lot Bapak Ibu, karena beliau harus melanjutkan perjalanannya menuju ke pelosok-pelosok Bali untuk menyebarkan ajaran agama Hindu untuk berdharma yatra. Nah, Dangyan Wijendra pun menghadiahkan sebuah keris kepada Pendesa Beraban Sakti, dan kerisnya itu juga sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Dan keris ini dinamakan Ki Baru Gajah, yang diselenggarakan di sebuah rumah raja yang disebut dengan Puri. Kalau rumah raja istilahnya di Bali ini adalah Puri Bapak Ibu, di Puri Kediri. Jadi diselenggarakan di sana. Gitu Bapak Ibu. Nah, dan pesan dari Dangyan Wijendra sendiri agar keris ini setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali Bapak Ibu dimandikan bersama ke sumber mata air tawar tersebut, dibersihkan. Gitu.
ada sumber meteor yang ada di bawah batu karang. Dan mengenai nama dari tanah lot atau tanah lot ini berasal kata tengah lot yang artinya adalah tengah laut. Ada juga yang mengatakan kata tanah lot ini berasal kata tanah yang alot, Bapak Ibu, tanah yang keras gitu ya. Yang jelas intinya sih karena dia berada di tengah laut, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu nih. Oke. Nah, yang jelas sih yang sembahyang ke sana, yang ke atas itu Bapak Ibu, yang boleh ke sana hanyalah mereka yang sembahyang. Jadi untuk wisatawan hanya boleh sampai di bawah itu saja, di tempat kita yang tadi itu Bapak Ibu. Terus sedikit Bapak Ibu nih. Oke, dan saya lanjut saja. Dan untuk sekarang ini Bapak Ibu, pantainya yang mungkin sekarang sudah berbeda dari kemarin yang dulu-dulunya, karena kalau dilihat nanti itu di Tanah Lot ini sudah mulai ada abrasi ya, akibat dari pantai-pantai gelombang air laut ini ya, membuat tanah-tanah di Tanah Lot ini yang biasanya dulu-dulunya tahun-tahun dulu itu kita nikmatinya itu sangat-sangat bagus, tapi karena sekarang terjadi abrasi sehingga agak mengurangi sedikit pemandangan yang begitu indah, tapi tetap nggak kalah, tetap selalu menarik perhatian karena inilah negara kita dengan banyak wisata yang tidak akan pernah kalah dengan negara lain. Oke?
sudah selesai perwisata di Pura Tanah Lot dan kita akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Benoa. Tuh. Lagi sembahyang nih. Sempurna mana, Bu?